Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Duma Putih Umama. Ibu merupakan mahasiswa PLSP dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 8 subtema 1 pada pokok bahasan bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar, siapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan selamat menyimak ya anak-anak. Mari kita mulai untuk belajar. Nah, baik, yang pertama kita akan belajar mengenai teks fiksi. Apa sih Bu teks fiksi itu? Teks fiksi adalah cerita atau teks yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarang, dan cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Jadi, cerita fiksi merupakan cerita yang dibuat oleh pengarang dan di dalamnya terdapat unsur khayalan atau imajinasi dari pengarangnya itu tersebut. Nah, siapa sih yang menjadi pengarang itu? Pengarang itu bisa seorang yang menulis buku atau seorang yang menulis cerita, atau ibu, bahkan kalian pun bisa menjadi seorang pengarang. Nah, kemudian ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama merupakan cerita rekaman atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Jadi, misal kalian seorang pengarang dan kalian menemukan suatu atau terjadi suatu peristiwa di daerah tempat tinggal kalian. Nah, bisa kalian tuliskan namun ditambahkan dengan unsur imajinasi. Misalnya, di langit terlihat kuda terbang atau tiba-tiba muncul bidadari terbang, seperti itu. Dan yang lainnya. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Misalnya kalian sedang dalam keadaan bosan, terus kalian itu berinisiatif untuk membaca teks fiksi. Nah, setelah membaca teks fiksi, diharapkan kalian akan merasa lebih senang dan terhibur oleh bacaan yang terdapat di cerita fiksi tersebut. Dan yang ketiga, disajikan dengan alur cerita. Nah, alur cerita yang ada dalam teks fiksi ini bisa berupa alur maju atau alur mundur. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif dan menggunakan bahasa yang tidak baku, atau bisa disebut juga menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa kita pakai. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Ternyata dalam cerita fiksi itu terdapat banyak jenisnya ya anak-anak, dan terdapat 7 jenis dari cerita fiksi. Yang pertama ada mite. Mite ini berisi mitos atau yang berhubungan dengan makhluk gaib. Misalnya menceritakan tentang Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul itu merupakan suatu tokoh gaib, jadi bisa disebut sebagai cerita mite. Yang kedua itu ada sage. Sage menceritakan kisah kepahlawanan dan berunsur sejarah. Misalnya menceritakan tentang kisah Pangeran Diponegoro atau kisah mengenai Gatot Kaca dan sebagainya. Yang ketiga itu ada fabel. Fabel ini menceritakan tentang hewan, dan dalam cerita fabel tokohnya itu berupa hewan, contohnya seperti kelinci dan buaya dan yang lainnya. Yang keempat itu ada legenda. Nah, legenda berisi asal-usul suatu benda atau kejadian suatu tempat. Contohnya itu seperti cerita asal-usul Danau Toba dan cerita-cerita lainnya. Kemudian yang kelima itu ada cerita jenaka atau bersifat lucu dan mengandung tawa. Saat kalian membaca cerita jenaka, kalian akan terhibur karena dalam cerita tersebut itu mengandung unsur yang bisa membuat kalian tertawa. Kemudian yang keenam ada cerita pendek. Cerita pendek menceritakan kisah kehidupan manusia.
Contohnya menceritakan tentang seorang anak yang akan pergi ke sekolah, dan biasanya dalam cerita pendek ini hanya terdapat 300 sampai 500 kata saja. Kemudian yang terakhir ada novel. Novel merupakan cerita panjang yang menceritakan kehidupan manusia dengan menonjolkan wataknya. Nah, dalam cerita novel ini, ceritanya lebih panjang daripada cerita pendek. Dan biasanya novel ini tersedia dalam bentuk buku. Contohnya itu dari buku Si Anak Kuat atau Si Anak Berani dan yang lainnya. Nah, sifat tokoh. Sifat tokoh itu terdapat dua. Yang pertama itu ada tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Yang kedua itu tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki sifat jahat. Nah, contoh tokoh protagonis yang memiliki sifat baik ini seperti misalnya seorang anak yang baik, suka menolong, bekerja keras, rajin menabung, dan yang lainnya. Kemudian contoh dari tokoh antagonis ini seperti seorang anak yang suka berbohong, pernah mencuri, tidak menuruti perkataan orang tuanya, dan yang lainnya. Dan dalam setiap cerita pasti terdapat dua tokoh tersebut ya. Dan dalam cerita tidak mungkin hanya terdapat satu tokoh saja, pasti terdapat lebih dari dua tokoh dan terdiri dari dua sifat tersebut ya, yaitu sikap atau sifat protagonis dan antagonis. Sekian penjelasan dari Ibu, dan kita hari ini sudah belajar mengenai teks fiksi, jenis-jenis dari teks fiksi, dan yang terakhir kita sudah belajar mengenai sifat tokoh, yaitu ada dua. Yang pertama ada protagonis dan yang kedua ada antagonis. Nah, silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing, dan jika ada pertanyaan boleh langsung sampaikan pada Ibu ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.